Yang dikatakan ada tunawisma di Tamrin Sudirman itu mengherankan. Dia tidur di mana kalau malam? Kalau mau merazia tunawisma tidurnya, dia tidurnya di mana? Apa tidur di HI? Itu yang nggak masuk di akal. Risma temui gelandangan di Tamrin. Ridwan Saidi, nggak masuk akal. Kalau saya melihat, tentu saya terkejut. Sepanjang pengetahuan saya, itu daerah-daerah protokol itu nggak ada tunawisma atau pengemis. Tentu Pemda menjaga betul wibawa Jakarta ini. Ini kan ibu kota. Maka mereka akan menjaga sampai 24 jam. Kalau dengan tiba-tiba ada muncul pengemis di sana, saya pun merasa heran juga. Tentu yang lebih tahu itu adalah pemerintah daerah. Ex-Mensos mengatakan tidak ada tunawisma atau pengemis di daerah protokol DKI. Tunawisma ini apa benar dia tidak punya rumah? Ya? Apa bukan dia itu dari luar kota? Itu kan perlu kita cek lagi. Ya. Saya melihat, membaca di media sosial agak aneh-aneh begitu. Yang ditemukan itu saya baca di media sosial. Ternyata dia tukang kelapa. Kan agak aneh-aneh. Ya tunawismanya kagak ada. Kayaknya kita rumuskan dulu masalahnya dengan benar. Baru tinggal di Jakarta baru cukup sebulan, nggak bisa tentukan Jakarta. Saya di 78 tahun tinggal di Jakarta. Kalau menjadi tunawisma pencariannya apa? Di Tamrin Sudirman speednya tinggi, orang bergerak nggak bisa minta-minta. Nggak ada lagi mobil mogok, cari makan di mana? Apa dengkulnya dia mau geragotin? Itu nggak benar, pakai rasio dong. Sekarang zaman cloud system, semua orang berpikir nggak bisa ngasal-ngasalan begitu. Perkara belusukan-belusukan ini kesannya lebih banyak politis kok. Lebih banyak ingin publikasi gitu. Yang menurut saya yang paling penting satu, bagaimana seorang wali kota tiba-tiba menjadi menteri, ya, tanpa menanyakan dulu bagaimana situasi, mengapa menteri ini terlibat, apa dampaknya menteri yang ditangkap, bagaimana program, itu kan semuanya kan jadi masalah yang harus dibahas, bukan belusukan. Yang kami ketahui dan mungkin banyak orang tahu bahwa di Sudirman Tamrin itu hampir tidak ada tunawisma ya. Saya sendiri belum pernah melihat. Kami terus mengupayakan untuk memastikan bahwa di tempat-tempat tertentu seperti protokol supaya steril, tidak ada tunawisma, gelandangan, pemulung dan lain sebagainya. Saya ini orang sini yang tidur di kolong jembatan juga kagak ada karena tubir jembatan, tubir kali itu sekarang curam dan licin, nggak bisa dipanjat kayak dulu. Makanya jangan sembarangan membuat kesimpulan tentang kota Jakarta. Saya researcher. 30 tahun saya riset dan saya tinggal di sini puluhan tahun. Jadi jangan mengambil kesimpulan sembrono. Kita di sini orang-orang yang terpelajar di Jakarta. Saya melihat Ibu Menteri Sosial ini belusukan sampai ke ke kolong jembatan gitu ya. Saya mengusulkan bukan itu yang harus dikerjakan. Ya memang ini menjadi perhatian kami dan kita semua ya. Namun demikian kami tidak ingin memperkeruh masalah ini atau memperpanjang masalah ini. Kami Pemprov Jakarta akan terus melaksanakan tugas kami untuk memastikan bahwa bantuan sosial seperti yang disampaikan Pak Mensos, Pak Bahtiar Hamzah bisa tepat sasaran, tepat waktu dan diterima oleh yang berhak secepat mungkin dan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin yang bisa membantu kebutuhan dasar daripada masyarakat. Itu yang menjadi fokus kami Pak Gubernur dan jajaran yang sedang kita lakukan, dan kami juga terus berkoordinasi dengan Ibu Mensos dan jajaran. Yang kedua juga memang kami punya dinas sosial yang selama ini bertugas untuk terus memastikan bahwa di Jakarta ini agar ke masalah-masalah sosial bisa kita atasi. Menurut Pergub DKI nomor 169 tahun 2014 itu jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial itu ada 21 ya, mulai dari anak balita terlantar, anak jalanan sampai dengan korban bencana alam dan musibah lainnya. Jadi banyak sekali ini yang memang kita atasi. Untuk itu memang Pemprov memiliki lembaga-lembaga
penampungan, pembinaan, membimbing dan sebagainya untuk memastikan bahwa kalau ada warga Jakarta maupun warga di luar Jakarta yang ada di Jakarta, kami pastikan mendapatkan perlindungan, pengamanan dan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal dan makan. Kami sendiri juga punya program-program lain. Jadi kalau bicara tunawisma memang jumlahnya semakin tahun semakin berkurang, bahkan angka kemiskinan juga. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya kira Pak Ibu Menteri dan jajaran punya data di seluruh Indonesia, data kemiskinan, data pengangguran, data anak telantar, data lain sebagainya itu ada. Dan Jakarta insya Allah termasuk provinsi, saya tidak ingin menyampaikan paling baik, ya, dukungan anggaran, dukungan program dan lain sebagainya, tapi paling tidak Jakarta masuk klasifikasi yang akan terus berusaha agar masalah sosial bisa kita atasi dengan baik. Budayawan Jakarta Ridwan Saidi ikut menanggapi terkait polemik belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau Risma. Ridwan heran dengan hasil penemuan belusukan Risma. Menurut dia, belusukan Risma ketemu gelandangan di jalur Sudirman Tamrin, Jakarta tidak masuk akal. Ia mengatakan demikian karena merujuk penelitian yang masih dilakukan olehnya. Saya masih melakukan penelitian dengan biaya saya sendiri. Itu yang dikatakan ada tunawisma di Sudirman Tamrin mengherankan. Dia tidur di mana kalau malam? Kalau merazia tunawisma, dia tidurnya di mana? Tidur di HI, itu yang enggak masuk di akal, kata Ridwan. Ridwan pun menunjukkan beberapa tempat di Jakarta yang masih terdapat gelandangan seperti Tanah Abang dan kolong tol Lodan. Untuk area protokol ibu kota, ia meyakini tak ada gelandangan. Yang saya bisa tunjukkan tempat-tempat tunawisma itu masih ada di bongkaran Tanah Abang, masih ada di kolong tol Lodan, tapi di tempat lain sudah enggak ada, jelas Ridwan. Menurut dia, pemerintah Provinsi DKI berhasil meminimkan keberadaan tunawisma. Ia menyinggung ada informasi keliru kepada Risma soal gelandangan di Sudirman Tamrin. Ridwan pun meragukan soal video belusukan Risma di media sosial yang bertemu gelandangan. Video pada hari itu, di day itu yang dibuat. Melongok aja ke Tamrin, kita akan ngerti yang begituan. Jangan dibuat video yang saat itu. Enggak ada, enggak masuk di akal, tutur Ridwan. Meski ramai dikritik, ada suara yang membela Risma terkait aksi belusukannya. Politikus PDIP, Arya Bima, membela kolega satu partainya itu. Dia menekankan tak ada persoalan dengan gaya belusukan Risma menemui gelandangan. Menurut dia, cara belusukan ex-wali kota Surabaya itu juga bukan pencitraan. Bagi Arya, sosok Risma sudah populer karena keberhasilan memimpin kota Surabaya selama 2 periode. Dengan demikian, figur sekelas Risma pun tak perlu pencitraan dalam belusukan. Dia mengatakan, gaya belusukan adalah cara efektif bisa dekat kepada rakyat. Belusukan sebagai gaya kepemimpinan langsung menemui rakyat. Itu gaya kepemimpinan. Belusukan kan artinya belusuk kepada rakyat. Bentuk gaya kepemimpinan transformatif, ujar Arya. Aksi belusukan Menteri Sosial Tri Risma hari ini alias Risma jadi heboh karena menemui tunawisma gelandangan di Jalan Protokol Ibu Kota Jakarta. Namun, aksi Risma itu justru memunculkan kritikan karena dianggap pencitraan. Terkait itu, mantan Menteri Sosial Bahtiar Hamzah terkejut mengetahui belusukan Risma menemui tunawisma seperti pengemis di Jalan Protokol Jakarta. Kalau saya melihat tentu saja terkejut. Sepanjang sepengetahuan saya, itu daerah-daerah protokol tidak ada tunawisma atau pengemis, kata Bahtiar. Dia menilai Pemprov DKI akan menjaga wibawa ibu kota, terutama untuk area jalan protokol dari keberadaan tunawisma. Kata dia,
untuk penjagaan di daerah protokol itu dilakukan sampai 24 jam. Kalau tiba-tiba muncul pengemis di sana, saya pun merasa heran juga. Tentu yang lebih tahu itu adalah pemerintah daerah. Jelas politikus senior P3 itu. Pun, ia menyarankan agar Risma sebaiknya tak melakukan belusukan. Sebab, masih ada tugas penting yang dikerjakan, yaitu mengoptimalkan bantuan sosial atau bansos yang diinstruksikan langsung Presiden Jokowi. Menurutnya, jika program itu tepat sasaran, maka dinilai sudah membantu mengangkat kemiskinan. Namun, ia mengingatkan data warga penerima bantuan itu juga mesti diupdate. Persoalan yang paling mendasar di sana adalah tentang data. Apakah orang diberikan itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan? Jika datanya tidak tepat, maka timbul masalah, kata Bahtiar. Data itu yang tahu adalah pemerintah daerah. Data itu harus diupdate, tidak boleh dibiarkan saja. Bisa saja orang itu meninggal atau pindah. Harus diupdate. Itu bukan pekerjaan yang mudah, tutur Bahtiar. Risma yang dikritik membuat elit PDIP pasang badan membela koleganya itu. Politikus PDIP, Arya Bima, menyampaikan cara Risma dengan melakukan belusukan tak ada yang salah.